Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dari S1 Gizi. Di sini saya akan menyampaikan sedikit informasi melalui video ini tentang alat reproduksi dan kelenjar payudara untuk tugas mata kuliah anatomi saya. Dari gambar ini kita bisa lihat sistem reproduksi wanita. Seorang wanita memiliki dua pasang ovarium di mana diproduksi atau disimpan oleh oosit. Oosit ini mengalami beberapa perubahan dan pada akhirnya akan dilepaskan dengan prosesnya disebut juga dengan oosit. Seorang wanita juga memiliki uterus. Jadi uterus sendiri berfungsi untuk tempat pertumbuhan dari embrio. Di bawahnya ada vagina, yaitu organ kopulasi. Di antara vagina dengan uterus ada struktur yang disebut dengan cervix. Selain yang dijelasin di atas, jadi wanita juga mempunyai internal generalia meliputi labia majora, labia minora, dan klitoris. Dan bagian internalnya meliputi toilet of ovaries, toilet of ovidus, uterus, dan vagina. Nah, di sini kita akan membahas histologi uterus. Uterus pada wanita yang tidak hamil misalnya seperti telur ayam, dan dia tidak bisa diraba. Tetapi jika dia mengalami kehamilan, uterus akan menjadi besar. Dan kemudian jika kehamilan sudah selesai, uterus akan berubah kembali ke ukuran semula. Secara struktur, dinding dari uterus disusun dari 3 lapisan dari dalam keluar, yaitu endometrium, myometrium, dan serosa. Nah, setelah ini kita akan membahas tentang struktur histologi cervix. Secara anatomis, antara uterus dan vagina atau struktur peralihan disebut dengan cervix. Cervix pada bagian dalamnya tersusun oleh jaringan ikat. Jadi struktur jaringan cervix cukup padat. Jika dilakukan penerapan pada cervix, maka akan terasa cukup padat karena merupakan area peralihan ditemukan dua jenis epitel, yaitu epitel yang melapisi bagian dalam dari uterus yaitu simple polum, dan yang melapisi bagian dalam vagina yaitu pelapis pipi. Area peralihan ini sangat rentan mengalami masalah, contohnya seperti kanker serviks. Nah, cara mengetahuinya gampang kok. Kita dengan melakukan tes sampel dari peralihan yang disebut pap smear. Dari situ kita juga bisa mengetahui bahwa kita memiliki penyakit kanker serviks atau tidak. Nah, selanjutnya ada struktur dari vagina. Vagina merupakan tabung muskular yang tersusun oleh otot polos pada bagian dalam lumen vagina dan dilapisi oleh epitel yang sangat kuat, yaitu epitel berlapis pipi, dan lapisan epitelnya cukup tebal. Yang perlu diketahui, permukaan vagina hidup semacam norma flora, yaitu lactobacilli yang menjaga pH pada vagina dan relatif sangat asam. Terjadi karena epitel pada permukaan vagina melepaskan glycogen dan melakukan proses fermentasi oleh lactobacillus, sehingga sangat penting untuk menghindari bakteri-bakteri dari patogen yang mungkin bisa masuk lebih luar. Dan kesempatan kali ini saya juga akan membahas tentang kelenjar payudara. Nah, secara umum kelenjar payudara perempuan dan laki-laki sebenarnya sama sebelum usia pubertas. Kemudian setelah usia pubertas, karena perbedaan hormon, maka terjadi perubahan karakteristik antara kelenjar payudara perempuan dan kelenjar payudara laki-laki. Secara umum, kelenjar payudara disusun oleh ductus dan disusun oleh unit-unit produksi yang disebut dengan alveolus. Di antara ductus dan alveolus itu bisa ditemukan di jaringan ikat kelenjar lemak pada wanita. Ada dua kondisi payudara, aktif dan tidak aktif. Yang pertama, kondisi tidak aktif, di mana wanita itu tidak hamil atau baru memulai pubertas dan sebelum hamil.
Kemudian, setelah wanita masuk masa kehamilan, mulailah ada perubahan pada kelenjar payudara, di mana ada perkembangan ductus yang lebih masif. Kemudian akan terbentuk unit-unit alveolus. Dan kemudian, setelah seorang wanita melahirkan, maka produk dari kelenjar payudara baru bisa diekspresikan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri dan juga teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.